Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya doakan semoga kita semua selalu sehat, diberkahi, dan selalu berbahagia di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang najis dan kita akan melanjutkannya kali ini pada poin-poin ya, biar cepat. Poin-poin apa saja yang najis, apa saja yang tidak najis, apa saja yang diampuni, apa saja yang tidak diampuni. Yang pertama yaitu tentang cairan yang keluar dari kubul atau dubur manusia. Itu semuanya dihukumi najis selama itu bukan berupa air mani. Baik itu berupa darah, baik itu berupa kotoran atau apa saja, pokoknya bukan air mani. Kalau air mani itu hukumnya suci ya, kecuali air maninya anjing dan babi atau yang timbul dari keduanya. Selanjutnya yaitu tentang biji-bijian yang dimuntahkan kembali oleh hewan atau keluar dari duburnya. Itu bagaimana hukumnya? Itu suci kalau yang dimuntahkan dari mulutnya atau yang dikeluarkan dari duburnya itu masih berupa biji yang utuh. Artinya tidak rusak, tidak dicerna oleh pencernaan. Seandainya ditanam masih bisa hidup, masih bisa tumbuh itu. Itu artinya tidak rusak, maka itu hukumnya mutanajis. Sebaliknya kalau biji itu sudah rusak, sudah dicerna, artinya seandainya ditanam itu sudah tidak mungkin tumbuh lagi, maka itu hukumnya najis. Begitu juga hukum benda lain yang padat yang bukan berupa biji-bijian itu hukumnya sama. Tergantung bagaimana keadaan sebelum dan sesudah keluar dari dalam perut. Jadi untuk biji yang sudah rusak itu hukumnya najis, tetapi yang tidak rusak itu hukumnya hanya mutanajis. Bedanya apa najis dengan mutanajis? Kalau najis itu sudah tidak bisa disucikan lagi seperti kotoran, misalnya seperti kotoran manusia, itu meskipun dicuci ratusan atau ribuan kali sekalipun tidak akan membuatnya suci karena memang zatnya najis. Kalau mutanajis itu masih bisa disucikan. Mutanajis itu artinya hanya terkena najis, zatnya tidak najis. Lalu yang ketiga yaitu tentang telur yang diambil dari bangkai yang sudah mati. Itu hukumnya juga suci jika tidak rusak. Maksudnya seandainya dieramkan itu masih bisa menetas. Kalau sudah rusak sekiranya tidak menetas kalau dieramkan maka hukumnya najis. Itu kalau keluar dari bangkai ya. Kalau telur hewan yang hidup ya semuanya suci dan boleh dimakan. Baik hewannya itu boleh dimakan atau tidak. Seperti telurnya burung Raja Wali, burung gagak, burung elang, burung hantu. Bahkan telurnya buaya, telurnya kura-kura atau penyu itu, atau yang sejenisnya itu, semuanya itu suci dan boleh dimakan. Kecuali telur ular ya. Dan tidak ada dalam mazhab Syafi'i itu hewan yang tidak halal dimakan, tapi apa yang keluar darinya boleh dimakan. Kecuali ada beberapa, ada 4 ya. Yang pertama adalah susu manusia. Susu manusia itu kan boleh diminum, tetapi manusianya tidak boleh dimakan. Yang kedua telur hewan yang tidak boleh dimakan kecuali telur ular ya. Seperti yang barusan telur buaya misalnya. Telur buayanya boleh dimakan tapi buayanya tidak boleh dimakan. Yang ketiga madu. Madu itu kan berasal dari tawon ya. Tawonnya tidak boleh dimakan tapi madunya boleh dimakan. Dan yang keempat adalah air susu atau keringat kucing ya. Kucing ini bahasa Arabnya di sini sinnaurun berriyun. Tapi kalau untuk kucing ini, kalau memang sinnaurun berriyun itu mempunyai arti kucing, saya lebih mengikuti pada pendapat Imam Nawawi dalam kitab Raudhah yang mengatakan semua susu dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya selain manusia, selain susu manusia, itu hukumnya najis menurut pendapat yang sahih. Lalu telur hewan yang keluar dalam keadaan kering itu hukumnya suci. Kalau masih ada basah-basahnya ya wajib disucikan karena hukum basah-basahnya itu najis. Tapi telurnya hanya mutanajis, masih bisa disucikan. Selanjutnya, semua hewan yang hidup itu hukumnya suci kecuali anjing dan babi dan yang timbul dari keduanya. Ini bukan bicara tentang halal atau tidaknya dimakan ya. Ini tentang zatnya hewannya itu, suci apa tidak begitu. Bukan berarti semua hewan yang suci boleh dimakan, tidak. Ini berbicara tentang sucinya saja. Lalu hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka bulunya yang terpisah darinya juga suci.
bulu yang terpisah dari hewan yang boleh dimakan itu juga hukumnya suci. Lalu bulu yang terpisah dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, itu hukumnya najis. Tapi kalau cuma sedikit dimakfu ya, diampuni. Kalau bagi tukang cukur hewan bahkan, atau orang yang menunggang hewan seperti menunggang keledai, itu tidak apa-apa meskipun banyak, tetap dimakfu. Karena sulit untuk menjaga agar tidak terkena bulunya. Adapun bulu yang belum terpisah dari hewan, ya sama dengan hukum hewannya. Kalau hewannya suci, maka hukumnya bulunya itu juga suci. Kalau hewannya najis, berarti bulunya juga najis. Sekarang bagian tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup, itu sama dengan bangkainya. Hukum bagian tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup, itu sama dengan bangkainya. Kalau bangkainya najis, maka bagian tubuh yang terpotong itu juga najis. Kalau bangkainya suci, seperti ikan dan belalang misalnya, maka hukum potongan tubuhnya juga suci. Kalau misalnya kita menemukan potongan tubuh sapi, tapi kita ragu apakah ini sapi yang sudah disembelih atau tidak, maka hukumnya dihukumi suci. Terus mengenai khamr sekarang, minuman yang memabukkan. Baik itu khamr atau inap, itu semuanya najis. Khamr itu yang terbuat dari perasan anggur ya, perasan atau sari anggur itu. Sedangkan inap itu perasan yang selain anggur. Lalu tentang darah, semua darah itu najis ya. Semua darah itu najis kecuali beberapa, yaitu pertama hati, limpa, misik, darah yang ada dalam bangkai belalang dan ikan, darah yang ada dalam hewan buruan yang disembelih dengan cara dipanah atau dilempar tombak misalnya. Terus air mani atau air susu yang keluar berupa darah. Terus janin. Janin itu kan darah juga ya. Sekarang hukum madhi dan wadi. Madhi dan wadi itu dua-duanya najis dan membatalkan wudhu. Ini persis hukumnya sama dengan air kencing. Madhi itu apa? Madhi itu adalah cairan bening, tidak bau, yang keluar dari kubul karena syahwat atau karena ada rangsangan. Sedangkan wadi itu adalah cairan putih, keruh, dan agak kental ya, yang keluar setelah buang air kecil atau ketika mengangkat beban berat. Kalau wadi ini tidak semua orang pernah mengalami ya, bahkan kalau keluar pun kadang tidak terasa karena memang sulit dirasakan. Tidak seperti akan keluar kencing atau mani. Kalau itu kan bisa dirasakan sejak inzalnya itu. Kalau madhi hampir semua orang merasakan, apalagi yang sudah menikah pasti pernah merasakan keluar madhi ini. Selanjutnya tentang hukum air mani. Semua air mani hewan itu termasuk manusia ini hukumnya suci kecuali maninya anjing dan babi dan yang timbul dari keduanya itu. Ini menurut pendapat Imam Nawawi dan ini pendapat yang muktamad atau yang kuat ya. Namun dalam kitab Bushrul Karim dikatakan mani manusia itu dihukumi suci jika ujung zakar atau farjinya itu suci. Kalau sudah kena najis duluan seperti sudah keluar madhi duluan, maka maninya menjadi najis dan haram jima dengan najisnya itu. Jadi jima dengan keadaan berpelumas madhi itu ya hukumnya tidak boleh, haram ya. Tapi tenang, kita mempunyai Imam Adi Shibramulisi yang mengatakan bahwa itu hukumnya najis memang, tetapi diampuni, dimakfu. Kenapa? Karena hampir semua orang yang mau jima itu pasti keluar madhi duluan. Karena sudah terangsang. Dan kalau masih mau ke kamar mandi untuk cebok, itu bisa mengendurkan syahwat. Iya kalau cuma sekali. Kalau pas mau dipasang lagi ternyata sudah keluar madhi lagi. Balik lagi ke kamar mandi. Keluar lagi, balik lagi ke kamar mandi, ya bisa bubar acaranya. Maka karena alasan itu, ulama berpendapat diampuni najisnya, khusus orang yang jima saja. Begitu juga haram jima setelah cebok dengan selain air. Ini kemarin belum sempat diterangkan ya. Di bab istinja bil hajar itu belum sempat diterangkan bahwa jima setelah istinja bil hajar itu hukumnya haram. Ini diterangkan dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin bab najis. Ada juga di Takrirat halaman 128. Ada takliknya juga ke Bushrul Karim di bagian bawahnya itu. Lalu yang selanjutnya yaitu hukum basahan yang keluar dari farji. Jadi basah-basahnya farji atau misfe itu ini dibahas di sini. Basahan itu apa maksudnya?
yaitu cairan putih yang tidak jelas apakah itu madhi atau keringat, apakah itu keluar dari bagian dalam atau bagian luar. Makanya hukumnya ditafsil. Yang pertama itu suci kalau memang keluar dari tempat yang wajib dibasuh ketika cebok. Artinya ini bagian luar ya, yaitu yang kelihatan saat sedang duduk. Jadi yang kelihatan ketika wanita sedang duduk itu termasuk bagian luar yang wajib dibasuh ketika cebok. Nah, kalau keluarnya dari situ berarti cairan itu hukumnya suci. Basahan itu hukumnya suci. Yang kedua hukumnya najis, yaitu kalau keluar dari bagian dalam. Di mana bagian dalam itu? Yaitu tempat di mana ujung zakar tidak sampai ke situ ketika jima. Dan yang ketiga itu suci menurut kaul yang asoh, yang lebih kuat, yang paling kuat. Yaitu kalau keluar dari tempat yang wajib dibasuh ketika cebok dan ujung zakar sampai ke sana ketika jima. Tetapi menurut Imam Ar-Ramli itu mutlak najis. Semuanya dihukumi najis. Karena basahan farji itu termasuk rutubatun jaufiyah katanya. Itu sudah termasuk basahan bagian dalam. Basahan yang pasti keluar dari dalam. Selanjutnya hukum tentang kencing batu. Ini ulama berbeda pendapat ya tentang hukum kerikil yang keluar saat sedang kencing. Tetapi hukum yang jelas, yang zahir adalah kalau menurut dokter yang adil, kerikil itu berasal dari kencing yang membatu. Kencing yang menggumpal lalu menjadi batu, maka itu dihukumi najis. Kalau bukan dari kencing, maka tidak najis, cuma mutanajis. Jadi masih bisa kita sucikan, lalu kita gosok-gosok, lalu kita jadikan sebagai cincin akik, itu dijual di pasar-pasar dengan harga yang mahal, itu halal, tidak apa-apa. Yang selanjutnya yaitu hukum air liur. Air liur itu biasanya keluar ketika orang sedang tidur ya. Itu hukumnya suci kecuali diyakini air liur itu berasal dari lambung. Bau misalnya, terus warnanya agak kekuning-kuningan. Biasanya itu terjadi pada orang yang tidur berbaring, yang posisi perutnya itu lebih tinggi, sehingga yang dari lambung bisa mengalir keluar lewat mulut. Ini bagi orang yang normal ya. Tapi bagi orang yang setiap tidur, mau tidur dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun, pasti ngiler, itu tidak najis nanti. Maksudnya bukan tidak najis, tapi diampuni ya. Meskipun sudah nyata-nyata keluar dari lambung. Selanjutnya kita akan masuk pada najis yang dimakfu, yaitu najis yang diampuni. Hukumnya tetap najis tapi masih boleh dibawa sholat. Yang pertama, dimakfu jika mengenai air dan benda cair saja. Tidak dimakfu jika di selain air ya. Contohnya seperti apa? Seperti bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir andai dibelah, asalkan tidak sengaja. Itu kan sudah diterangkan kemarin ya. Terus kotoran ikan, lubang kotoran burung ya, lubangnya itu kan tidak cebok kalau burung itu. Atau seperti cacing yang keluar dari dalam benda cair. Asal benda cair itu memang suci. Benda cair itu memang sebelumnya memang suci. Dan yang kedua dimakfu di pakaian dan badan. Tapi kalau dalam urusan air itu tidak dimakfu. Contohnya seperti darah yang sedikit, asal bukan darah anjing dan babi ya. Seperti darah nyamuk, darah manusia, darah bisul, apalagi darah jerawat, darah luka. Itu dimakfu kalau sedikit. Baik disengaja atau tidak disengaja. Disengaja itu maksudnya seperti bisul dipencet, itu disengaja namanya. Kalau darah bisul itu banyak, maka yang dimakfu hanya kalau tidak disengaja. Misalnya darah bisul keluar sendiri, bukan karena dipencet. Jadi meskipun banyak, kalau keluar sendiri itu tidak apa-apa. Termasuk yang diampuni di pakaian dan badan ini adalah darah haid ya. Darah haid, darah mimisan. Pokoknya darah yang keluar dari lubang tembus di badan ini. Selain kubul dan dubur. Seperti dari kuping, dari hidung. Termasuk diampuni juga darah gusi. Tapi ini hanya pada ludah saja ya. Ludah di dalam mulut ini nggak kemana-mana. Misalnya sedang sholat lalu gusinya keluar darah. Itu tidak batal sholatnya meskipun ada najis di mulutnya. Asalkan ludahnya tidak ditelan. Lalu yang ketiga yaitu dimakfu di air atau pakaian atau badan.
yaitu najis yang tidak terlihat, seperti lalat yang hinggap ke pakaian kita, padahal sebelumnya sudah hinggap di air kencing. Ini sudah saya terangkan juga kemarin ya. Atau seperti debu najis yang kering, atau seperti asap dari pembakaran benda najis, asalkan sedikit, itu juga diampuni. Imam Ibnu Hajar dalam Fatawal Kubro ditanya tentang jalanan yang tidak ada lumpurnya. Justru yang ada kotoran hewan, kotoran manusia, bahkan kotoran anjing. Lalu kena hujan. Lalu kita lewat di jalan itu dan memercik kena kaki kita, kena baju kita. Itu kan biasa ya, kalau jalan pakai sandal, biasanya dari bagian belakang sandal itu memercik ke baju bagian belakang. Nah, itu bagaimana hukumnya? Beliau menjawab itu dimakfu, baik yang mengenai kaki ataupun yang mengenai pakaian. Kenapa? Karena itu sulit dihindari. Karena kotoran-kotoran itu pasti sudah memenuhi jalan kalau sudah kena hujan. Jadi tidak ada jalan yang aman untuk dilewati. Karena itu hukumnya najis itu dimakfu, asalkan bukan jatuh di situ ya. Ini khusus bagi pejalan kaki saja. Kalau untuk orang yang jatuh di situ ya tidak dimakfu. Lalu ini ada pembagian yang keempat dalam kitab Asbah wan Nadhair. Ada najis yang diampuni di tempat saja. Jadi tidak dimakfu di air, tidak dimakfu di badan, tidak dimakfu di pakaian. Tetapi kotoran itu hanya dimakfu di tempat itu saja. Yaitu kotoran burung-burung di masjid atau di tempat tawaf. Juga kotoran yang ada di dalam ikan kecil ya. Ini menurut kaul yang rajih atau pendapat yang unggul. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya yang disebutkan di dalam kitab-kitab besar itu yang tidak saya sebutkan di sini. Makanya dalam bab najis ini kita harus terus belajar ya. Kalau tidak mau belajar atau tidak bisa belajar karena kesibukan, ya jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari ustadz ya. Dalam artian sering berkumpul, sering berkomunikasi meskipun cuma lewat telepon, meskipun dekat tapi tidak pernah komunikasi. Rumahnya sebelahan sama ulamanya, tapi ulamanya dimusuhi, ulamanya dibenci. Atau sering ketemu tapi tidak pernah berkomunikasi masalah hukum, masalah agama. Ya itu sama saja dengan yang jauh, bahkan lebih parah itu. Jadi kita simpulkannya, ini rumus ya, ini rumus. Dalam bab najis itu begini. Kalau ada benda yang asalnya suci, tapi dikira najis karena suatu alasan, tapi belum yakin ya ini, maka itu tetap dihukumi suci karena asalnya suci. Dan perkiraan itu tidak membuat benda itu menjadi najis kecuali memang yakin najis. Karena ada buktinya, seperti terlihat ada tai cicak di baju kita misalnya. Kok tahu tai cicak? Ya saya lihat kok waktu cicaknya itu beol dan jatuh ke baju kamu. Atau tidak kelihatan pas beol tapi tahu-tahu ada hitam-hitam di baju, setelah dicium ternyata baunya bau tai cicak. Itu bisa jadi alasan untuk yakin. Bukan karena ada hitam-hitam di baju lalu kita yakin itu tai cicak. Itu bukan yakin namanya. Itu hanya mengira atau zon. Atau ragu. Atau syak ya. Atau bahkan hanya tawahum saja. Itu hanya menganggap tai cicak. Intinya kalau tidak diyakini, itu hukumnya dikembalikan ke asalnya, yaitu suci. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang asalnya benda itu najis, lalu kita kira itu sudah suci, tapi tidak yakin sudah disucikan, ya hukumnya tetap di asalnya itu najis. Misalnya kita lihat di tangga pertama bagian ujung masjid misalnya, ada pipis anak kecil. Setelah itu kita pulang. Besoknya balik lagi ke masjid, ternyata air kencing itu sudah tidak ada. Lalu kamu bilang, saya yakin sudah suci karena di sini sudah ada marbotnya, pasti itu sudah disucikan. Itu namanya cuma zon, belum yakin. Yakin itu kalau kamu lihat sendiri, Pak Marbot mensucikan kencing itu. Atau minimal kamu sudah tanya langsung sama Pak Marbot. Kalau kamu cuma mengira dan kamu bilang yakin, itu tidak dinamakan yakin. Jadi hukum tangga masjid itu tetap pada asalnya, yaitu najis. Kalau kalian mau lihat referensinya ya, kita catatkan di sini. Fathul Mu'in dan hasyiahnya, ya Anatut Talibin berarti ya, juz 1 mulai dari halaman 82 sampai halaman 104. Ada di Fathul Qarib juga halaman 112 sampai 114. Ada di syarahnya juga, di hasyiahnya juga Al-Bajuri, juz 1 halaman 45 sampai 114.
Ada juga di Taqriratus Sadidah halaman 123 sampai 130. Nihayatuz Zain halaman 41 dan Bughyatul Mustarsyidin halaman 14. Terus ada juga di Busyrul Karim, tapi saya lupa ini halamannya berapa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.